Halo, nama saya Hengki Yasuda Sitepu, Sarjana Pendidikan. Halo, nama saya Hasma Rodia Sirait, Sarjana Teknik. Halo, nama saya Helsa Dwi Firmania, SPD. Halo, nama saya Heni Adriana, SPD. Halo, nama saya Happy Sajida Rangkuti, SPD. Seperti yang kita tahu, bahwa penularan dan penyebaran wabah COVID-19 masih sangat tinggi terjadi di Indonesia. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan dalam pengendalian COVID-19 oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dengan salah satunya melakukan vaksinasi secara bertahap kepada masyarakat. Vaksin itu sendiri merupakan produk biologi yang berisi antigen yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Tingkat kerentanan masyarakat semakin meningkat yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1-2 meter. Dengan adanya vaksin, diharapkan dapat mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok itu dapat tercapai apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Vaksin juga lebih hemat dibandingkan pengobatan. Isu dan penyebab masalah vaksin akan dilanjutkan oleh teman saya. Isu dan penyebabnya. Isu pertama yaitu naik turunnya grafik penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Penyebabnya, 1. Kurang kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. 2. Belum tercapainya kekebalan kelompok terhadap penularan COVID-19. Yang ketiga, kurang tegasnya Satgas COVID-19 dalam penanganan proses karantina, sumber isu, WOG, dan pelayanan publik. Isu yang kedua, tidak optimalnya pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Penyebabnya, 1. Jaringan internet yang tidak mendukung. Yang kedua, tidak semua siswa memiliki handphone. Yang ketiga, rendahnya minat belajar siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Isu, pelayanan publik manajemen sekolah, WOG. Isu yang ketiga, belum meratanya vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Penyebab, terbatasnya jumlah vaksin di Indonesia. Yang kedua, kurangnya tenaga kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Yang ketiga, masih ada sebagian masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam vaksinasi COVID-19. Sumber isu, WOG. Isu yang keempat, lemahnya tingkat perekonomian masyarakat akibat COVID-19. Penyebabnya, 1. Banyaknya karyawan yang di PHK. 2. Adanya pembatasan aktivitas di luar untuk selama PPKM. Yang ketiga, sulitnya mencari lowongan pekerjaan di masa pandemi COVID-19. Sumber isu, WOG. Isu yang kelima, kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Penyebab, 1. Kurangnya sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan pada masyarakat. 2. Kurangnya kesadaran diri dari masyarakat. Yang ketiga, kurangnya kegiatan Satgas COVID-19 dalam menegakkan protokol kesehatan. Sumber isu, WOG, masyarakat, dan pelayanan publik. Analisis isu menggunakan teknik APKL. Isu yang pertama, naik turunnya grafik penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Kriteria APKL-nya tidak memenuhi. Yang kedua, tidak optimalnya pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. APKL-nya juga tidak memenuhi. Yang ketiga, belum meratanya vaksinasi COVID-19 di Indonesia. APKL sudah memenuhi. Yang keempat, lemahnya tingkat perekonomian masyarakat akibat COVID-19. APKL-nya juga sudah memenuhi. Yang kelima, kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. APKL-nya juga sudah memenuhi. Jadi terdapat 3 isu yang memenuhi APKL, yaitu isu
nomor 3, 4, dan 5. Isu yang telah selesai dianalisis dengan menggunakan teknik APKL, kemudian isu tersebut dianalisis menggunakan teknik USG. U sama dengan urgenitasnya, S seriusnya, dan G growth-nya atau pertumbuhannya. Yang pertama yaitu belum meratanya vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Parameternya ada 3. Yang pertama, terbatasnya jumlah vaksin di Indonesia. Yang kedua, kurangnya tenaga kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dan yang ketiga, masih ada sebagian masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam vaksinasi COVID-19. Jumlah dari hasil USG-nya yaitu 38 poin. Isu yang nomor 2, lemahnya tingkat perekonomian masyarakat akibat COVID-19. Parameternya ada 3. Yang pertama, banyaknya karyawan yang di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, adanya pembatasan aktivitas di luar rumah selama PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan yang ketiga, sulitnya mencari lowongan pekerjaan di masa pandemi COVID-19. Jumlah poin dari USG-nya yaitu 34 poin. Kemudian isu yang ketiga, kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Parameternya ada 3. Yang pertama, kurangnya sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan pada masyarakat. Yang kedua, kurangnya kesadaran diri dari masyarakat. Dan yang ketiga, kurangnya ketegasan Satgas COVID-19 dalam menegakkan protokol kesehatan. Hasil dari USG-nya yaitu 35 poin. Jadi, setelah dilakukan teknik USG, dilakukan perankingan, di mana urutan yang pertama yaitu pada isu aktual yang pertama, belum meratanya vaksinasi COVID-19 di Indonesia dengan total poin yaitu 38 poin. Untuk yang selanjutnya adalah menganalisis masalah menggunakan diagram fishbone atau yang biasa kita sebut dengan diagram tulang ikan. Diagram fishbone ini lebih menekankan kepada hubungan sebab akibat, di mana sebab-sebab terjadinya atau munculnya suatu permasalahan atau isu dilihat dari segi humannya atau dari segi manusianya, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan kemauan masyarakat akan vaksinasi. Kemudian ditinjau dari segi metode, kurangnya informasi vaksinasi ke masyarakat, kurangnya sosialisasi petugas vaksinasi ke masyarakat, dan kurangnya leaflet yang tersebar ke masyarakat sebagai pedoman bacaan. Kemudian ditinjau dari segi material, jumlah vaksin masih sedikit dan kurangnya jumlah petugas vaksinator. Kemudian ditinjau dari segi lingkungan, banyaknya anggapan masyarakat bahwa COVID-19 ini hanyalah rekayasa dan banyaknya masyarakat yang tidak mau divaksin, sehingga mengakibatkan belum meratanya vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Demikianlah hasil analisis isu nasional kami dari Angkatan 57, kelompok 4, dari subkelompok 1. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.